Saya Raffi Musafa dari tempat kuliah Sekolah Tinggi Inter Studi. Oke, langsung gua tanya nih ya. Iya. Ini pertanyaan nomor satu nih. Kendala apa saja yang kamu alami sebagai mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan? Nah, Banyak dari eh, banyaknya tugas oke. sama jauhnya tempat kuliah. Ah, ya, ya. Iya, sama udah itu aja sih. Udah dua. Oke, itu aja ya kira-kira ya. Iya. Oke, yang kedua nih langsung bagaimana cara kamu sebagai mahasiswa mengatur kegiatan belajar di kampus dengan kegiatan di luar kampus? Nah, kira-kira ngaturnya gimana? Eh, Bagi-bagi waktu aja sih sebenarnya. Kan kalau kampus kan rata-rata kan kegiatannya kan pagi, jarang siang Hmm, sore. Nah, ya, 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 ya. bisa lah kayak gitu. Iya. Yang penting atur aja lah ya. Hmm. Oke, lanjut yang ketiga nih. Menurut Anda nih, menurut kamu apa saja yang menjadi hambatan dalam memahami materi kuliah yang disampaikan dosen? Hambatannya kalau ketika online aja sih sebenarnya. Kalau Ya, offline, insya Allah aman. benar-benar online sih emang. Agak sulit. Iya, ya. Oke, oke. Langsung lanjut ke 4. Bagaimana cara kamu untuk menghindari keterlambatan dalam pengumpulan tugas nih? Ya, kalau bisa sih dari awal dikasih tugas sih memang udah harus dikerjain ya. Kalau emang Oh, mau telat, ya mencegah kalau bisa nah gitu. kira-kira kalau kayak pakai apa tuh? Kayak pengingat gitu atau ditulis gitu, kadang suka ngelakuin itu nggak? Kayak ada tugas nih, tulis dulu lah. Kira-kira ini tugas apa sih gitu yang Ya, itu juga boleh sebenarnya. sebenarnya. Oh, Tergantung aja, tergantung diri masing-masing sih sebenarnya kalau kayak gitu. iya, iya sih. Oke, oke. Ah, Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Jelaskan menurut kamu sistem pembelajaran seperti apa yang efektif untuk mahasiswa yang mempunyai banyak kesibukan di kampus? Sebenarnya itu tergantung pribadi masing-masing sih. Mau dia kalau efektif, kalau dia emang gak fokus sama kampusnya itu susah. Jadi Iya, iya. harus kalau mau emang benar-benar efektif ya mau nggak mau harus ninggalin kerjaannya apapun itu yang di luar, ya fokus sama ininya kampusnya gitu. Benar-benar. Itu doang salah satunya. Nama aku Zahra. Zahra Syaidah, kuliah di Universitas Terbuka Cianjur. Oke. So, ke pertanyaan pertama aja ya. Kendala apa saja yang kamu alami sebagai mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan? Eh, Sejauh ini ya walaupun baru 1 semester ya, cuman Mhm. yang paling mendominasi itu dari bentrok waktu ya. Karena kebetulan aku aja lah, aku apa saya sih? Itu ini Bebas, formal bebas, nggak? bebas. Nggak ya. Karena aku kan kerja terus sama Hmm. harus ngehandle di rumah juga, jadi agak susah buat nge-planning gitu. Jadi Oke, oke. bentroknya dari waktunya. Oke, dari waktu ya berarti ya. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana cara kamu sebagai mahasiswa mengatur kegiatan belajar di kampus dengan kegiatan di luar kampus? Nah, kalau kamu memang di luar kampus terus berarti ya? Iya, aku Ya, nggak tahu kalau ibaratnya dalam inilah ngatur-ngatur aja, ngatur kegiatan kampus cuman sama enggak gitu. nge-planningnya kali ya. Mm, Banyak harus nge-planning waktu kayak hari ini kegiatannya apa, terus mm, sampai jam berapa dan sebagainya. Jadi di planningnya sih. oke, oke, oke. Yang ketiga, menurut kamu nih, apa saja yang menjadi hambatan dalam memahami materi kuliah yang disampaikan oleh dosen? Hambatannya dari diri sendiri sih kayaknya. Hmm, nggak karena dari online gitu misalnya, kan kadang susah nangkapnya kalau dari Ya, online. ya, ya bisa jadi sih Hmm, karena kuliah online juga itu karena susah ya. Terus ya, apalagi kalau misalkan ya balik lagi ke poin pertama gitu. Kalau misalkan emang mahasiswanya punya banyak kegiatan itu lebih susah lagi. Apalagi kalau offline. hmm, Terus dari diri sendiri juga sih kadang emang
hambatannya itu nggak mood atau ngantuk atau malas belajar dan sebagainya. Jadi nggak ada dorongan atau nge-push diri sendiri gitu buat belajar. Nah, justru karena offline gitu, jadi nggak ada metode yang menarik dan sebagainya gitu. Oke, yang keempat nih, bagaimana cara kamu untuk menghindari keterlambatan dalam pengumpulan tugas? Eh itu yang dari poin kedua. Aduh, maaf ya ini. Itu yang dari poin kedua, planning waktu. Oh, Biasanya sih aku nge-set alarm gitu. Ya walaupun emang kadang tidak berguna, tapi biasanya nge-planning sendiri kayak misalkan aku harus ngumpulin jam segini gitu. Terus kadang minta bantuan temen buat ngingetin gitu. oke, oke. Oke, langsung yang terakhir nih. Jelaskan menurut kamu sistem pembelajaran seperti apa yang efektif untuk mahasiswa yang punya kesibukan di kampus. Menurut aku efektif itu kan sesuatu yang mencapai targetnya ya. Jadi efisiensi definisi efisiensi bagi masing-masing individu itu kan beda-beda ya. Maksudnya aku nggak tahu efektifnya belajar di offline itu karena kayak gimana karena kebetulan aku juga kan masih online gitu. Ya, Tapi menurut aku kayak lebih banyak ngehandle hal-hal yang sepele gitu sih supaya waktunya lebih keatur juga kayak misalkan lebih gak ngantuk gitu bisa ngatur kalau jam segini tuh harus belajar ngatur mood gitu dan sebagainya mungkin gak tahu juga. oke, oke gitu. Thank you ya. Kenalkan, nama saya Almarhum Putra. Dipanggil Ali. Nama kampus saya di mana? Win Sarip, Win Jakarta, Win Sarip Hidayatullah. Udah, Oke, ya. langsung aja nih pertanyaan pertama nih. Kendala apa saja yang kamu alami sebagai mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan? Kendala Ya, sama dosen gila Aji. Event. ada habis itu cutting yang kadang sedikit stres, kadang sedikit cabul, apalagi cutting 14 semester yang gila kan. Iya, Berat iya, tapi iya. Astaga, oke, oke. Nomor dua nih, bagaimana cara kamu sebagai mahasiswa mengatur kegiatan belajar di kampus dengan kegiatan di luar kampus? Aturnya gimana gampang tuh? aturnya kan gampang. Hmm, Saya ikut kegiatan di luar kampus, ikut kegiatan dalam kampus aja. Jadi ya benar mahasiswa sih, kupu udah benar juga ya. kuliah pulang buat apa? Kamu ngapain? I- Capek. iya juga ya. Iya, masuk akal, masuk akal. Oke, oke. Capek, capek nah. Nggak usah ikut. Langsung pulang. Iya, benar-benar. Punya rumah aja bukannya pulang. Iya, Oke deh, malah nomor tiga deh. Menurut kamu nih, menurut Anda apa saja yang menjadi hambatan dalam memahami materi kuliah yang disampaikan oleh dosen? eh, Tergantung penjelasan dosennya kali ya. ya penjelasan dosen kadang kan nggak jelas, apalagi dosen-dosen berumur. Habis itu kurangnya buku-buku klasik ya, apalagi ya kadang-kadang juga temen bego yang waktunya belajar malah lupus sering. Ya udah, itu beberapa contoh. Iya. Kalau online gitu kadang susah nggak sih memahaminya? Wah, duh, Kalau itu mah online gitu kan. susah banget Apalagi, apalagi ketiduran ya kan. nah Nah, iya, susah ya berarti ya saya. Oke, iya, oke. Yang keempat nih, bagaimana cara kamu untuk menghindari keterlambatan dalam mengumpulkan tugas? Nah, kerjain. iyalah kerjain aja langsung ya. Dapat Iya, kerjain. jadi pas respon jangan tell me, jangan nungguin hari H baru kerjain. Hei, oke, oke. Yang terakhir nih, jelaskan menurut kamu sistem pembelajaran seperti apa yang efektif untuk mahasiswa yang mempunyai banyak kegiatan di kampus? Dosen datang, habis itu ngabsen, Hmm, habis itu
jelasin dikit aja, kasih tugas, udah pulang. Nggak usah banyak ngobrol, nggak usah banyak cerita kisah hidup, apalagi kegiatan di kampus sosok main gitu, udah timpang aja berlipat. Anjing malah kritik anjing anjing. Siap. Oke. Oke, gitu aja sih. Thank you banget bro ya. Halo, aku Yasmin dari jurusan Adbis. Mana kuliahnya jurusan Administrasi bisnis. Di TLU, Telkom University. Oke. Langsung pertanyaan pertama nih. Apa saja yang kamu alami sebagai mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan? Kalau kendala sih nggak ada ya, paling kalau lagi hujan doang terus macet. Itu doang sih. Kalau online gitu nggak ada kendala ya? Internet? Kalau online enggak. Oke. Pertanyaan kedua nih, bagaimana cara kamu sebagai mahasiswa mengatur kegiatan belajar di kampus dengan kegiatan di luar kampus? Palingan milih kegiatannya yang gak nabat dengan kuliah aja sih. Biar nggak bentrok gitu. Yang ketiga nih, menurut kamu nih, apa saja yang menjadi materi kuliah yang disampaikan oleh dosen? Kalau hambatannya sih nggak ada. Kalau aku nggak ada hambatan kalau soal materi kuliah. Soalnya udah lengkap. Iya, oke siap. Ini yang keempat nih, bagaimana cara kamu untuk menghindari keterlambatan dalam mengumpulkan tugas? Dengan apa ya? Dengan gak nunda ngerjain tugas sama atur waktu buat ngerjainnya. Aja gitu ya. Oke, nih pertanyaan terakhir Gak nih. boleh. Jelaskan menurut kamu sistem pembelajaran seperti apa yang efektif untuk mahasiswa yang mempunyai banyak kegiatan di kampus? Mungkin dengan cara ngatur jadwalnya yang apa ya? Yang lebih yang sesuai sama kegiatan dia. Ya. Itu doang. Yang ini ya, yang apa sih, yang relevan aja gitu ya, sesuai sama minatnya. Sesuai dengan kegiatannya. Oke, itu aja deh. Thank you. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Farel Darmawan. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta STI/DANK. Jurusan saya adalah S1 Sistem Informasi, dan alhamdulillah sekarang sudah menjalani semester akhir atau semester ke-8. Alhamdulillah. Lulus dah. Amin. Oke deh, langsung pertanyaan pertama aja ya, Rara. Yoi. Kendala apa saja yang kamu alami sebagai mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan nih? Perkuliahan ya? Kalau masalah perkuliahan itu di tempat saya itu terkadang ada dosen yang minta kuliahnya online, tapi dibilang offline atau sebaliknya gitu deh. Maksudnya kemarin di tempat saya itu begitu, kayak bilangnya offline, bilangnya online tapi minta offline gitu, kayak nggak sinkron gitu loh. Kayak gitu sih kendalanya kalau di tempat saya gitu. Berarti dari dosennya aja gitu ya? Iya. Kalau jarak gitu nggak? Kenapa? Kalau jarak nggak terlalu jadi kendala ya? Jarak apa nih? Jarak dari rumah ke kampus gitu misalnya. Oh, itu nggak masalah, cuman beberapa dosen ada yang rumahnya jauh, ada yang rumahnya jauh banget di Bogor, jadi kadang itu sering banget telat masuk kelas. Itu sih kendalanya di situ. Oke. Pertanyaan kedua nih, bagaimana cara kamu sebagai mahasiswa mengatur kegiatan belajar di kampus dengan kegiatan di luar kampus? Cara apa? Mohon maaf. Cara kamu sebagai mahasiswa mengatur kegiatan belajar di kampus dan di luar kampus. Caranya ya, kalau saya sih pinter-pinter bagi waktu aja ya, antara mana yang harus dikerjakan gitu, kampus atau di luar kampus gitu. Kalau di luar kampus paling ya
Apa sih kegiatan saya mah? Paling banyak kan di kampus sih, soalnya kan di kampus juga ikut organisasi Rohis, Ya, jadi lebih banyak di kampus sih, oke oke. gitu. Oke, yang ketiga nih. Ya, Menurut Anda, apa saja yang menjadi hambatan dalam memahami materi kuliah yang disampaikan oleh dosen? materi yang sulit dipahami ya. Ya kadang eh, cara penyampaiannya sih kalau dosen tuh ada kadang-kadang yang cepet banget, Nah, itu dia. ada juga yang sedang-sedang aja, ada yang pelan-pelan gitu. Benar-benar. Jadi kadang-kadang kita juga sebagai mahasiswa yang merhatiin tuh kadang cepet kadang nggak juga nangkep apa yang disampaikan dosen gitu loh. Tapi kalau pelajaran apa mata kuliah yang hitung-hitungan kemarin tuh pas online tuh benar-benar sama sekali Ah, dikit banget yang masuk gitu loh. siap, siap. Oke, yang keempat nih. Bagaimana cara kamu untuk menghindari keterlambatan dalam mengumpulkan tugas? Yang dikerjain aja ya. Gimana kalau apa? Cara kamu menghindari keterlambatan dalam mengumpulkan tugas. Biasanya Oh, kayak kalau cara saya pribadi sih ya selagi bisa ya langsung kerjain aja gitu loh. Kerjain. Mau salah, mau bener, yang penting kerjain dulu aja gitu. Jadi ya seenggaknya kita menghargai dosen dan kita sebagai mahasiswa tuh juga harus bertanggung jawab sama tugas yang diberikan oleh dosen gitu. Kalau saya pribadi sih begitu. oke, setuju sih. Oke, nih yang terakhir nih, Rel. Jelaskan menurut kamu sistem pembelajaran seperti apa yang efektif untuk mahasiswa yang mempunyai banyak kesibukan di kampus. Cara belajar efektif ya di kampus. Kalau di kampusnya join organisasi segala macam gitu kan kadang Ya itu saya begitu. kira-kira gimana tuh? Eh Ya, ya bagi-bagi waktu aja gitu ya. ya, iya paling bagi-bagi waktu aja sih mana yang harus kuliah, mana yang harus organisasi gitu. Kalau kuliah ya kalau bisa ikut kelas, ikut dosen di kelas gitu loh. Perhatiin dosen ngomong, lagi nerangin perhatiin. Iya, Kalau nggak bisa ya tanya gitu aja sih paling kalau cara belajar yang efektif ya. atur aja lah prioritasnya gitu ya. Iya, Oke. Oke, siap. gitu aja sih Raf kayaknya. Perkenalkan, saya Rizky Nanda Azadi Nuriman dari Telkom University juga, dari Fakultas Industri Kreatif, BKV ya. Ya, Oke, gimana? oke langsung nih pertanyaan pertama aja. Boleh. Kendala apa saja yang kamu alami sebagai mahasiswa dalam melakukan perkuliahan? Kendala dalam perkuliahan ya. Ada apa aja ya? Paling ini, waktu, jadwal, sama tugas-tugas gitu. Waktu tuh Ah, misalnya kayak ya kita dikasih tugas, nah si waktunya tuh cuma bentar tengahnya gitu. iya Terus iya iya. ditambah juga sama jadwal tuh ya gue kan introvert ya sebenarnya jadi nggak Ah, suka offline gitu, sukanya online dan oh, gue ini pun offline pun dari rumah sampai kampus tuh bisa sampai 40 kilo gitu bolak-baliknya tuh kan nggak oh, asrama gue ya ya gitu. berarti jarak ya. Jarak Mm-mm. juga. Oke, Itu siap. berkesinambungan banget sama tugas-tugasnya kadang susah ya. Jadi 3 ini tuh waktu, jadwal, sama tugas tuh bener-bener ngeribetin banget sih. Oke. Tugasnya Ya, susah tapi deadline-nya cepat gitu ya. iya gitu. Siap, siap. Oke. Pertanyaan kedua nih. Bagaimana Oke. cara kamu sebagai mahasiswa mengatur kegiatan belajar di kampus dengan kegiatan di luar kampus? Yang pertama apa ya? Yang pasti harus ini sih, bisa ngeprioritasin dulu apa yang penting sama Hmm, yang nggak penting gitu. Gue kan main game ya selalu gitu, nggak bisa lepas gue dari game. Jadi sekarang ya udah kuliah lah, udah dewasa, udah tahu mana yang prioritas ya. Jadi gue pasti ngeprioritasin tugas dulu gitu. ya. Udah tahu prioritas ya bikin jadwal-jadwal lah ya nggak usah yang ekstrim-ekstrim, jadwal-jadwal biasa aja gitu. Hmm, oke. Biar nggak terlalu ketinggalan ya tetap komunikasi ya sama teman sama dosen gitu. Itu aja sih. Siap. Ketiga nih. Menurut Anda, apa saja yang menjadi hambatan dalam memahami materi kuliah yang disampaikan oleh dosen? Oh ini wah ini banget.
Yang pertama keterbatasan aksesibilitas ya. Gua agak susah ngedengar nih. Telinga suka Oh, dicocokin headset mulu, jadi kadang suka susah dengar. oke oke. Bikin sulit ngerti. Terus ada biasanya apa ya? Kurang minat biasanya. Matkul-matkul yang kurang minat tuh gue suka susah banget ngertinya. Jadi Amati. suka buat kembaliin. Cuma ya yang pasti ya tingkat kesulitannya aja. Pelajarannya kadang suka susah gitu. Oke, berarti tergantung pelajarannya aja ya. Ya, Kalau gampang mah nggak ada hambatan pasti dosennya ya. ya. Oke oke. Yang keempat nih bro, bagaimana cara kamu untuk menghindari keterlambatan dalam mengumpulkan tugas? Keterlambatan. Gini. Gue sebenarnya orangnya malas ya, jadi Ah, justru si malas itu yang nyelamatin gue gitu. Jadi setiap dosen ah, ngasih tugas, gue langsung ngerjain. Bukan karena gue takut gak bisa takut ketinggalan tugas, tapi biar bisa langsung malas-malasan lagi gitu. Jadi ya benar-benar, itu. benar-benar sih, benar-benar. Setuju, setuju. Oke, oke. Yang terakhir nih, jelaskan menurut kamu sistem pembelajaran seperti apa yang efektif untuk mahasiswa yang mempunyai banyak kegiatan di kampus, Hmm. Gua biar gua nggak sendiri ketinggalan gitu. nggak banyak kegiatan di kampus. Hmm. Organisasi pun yang aktif belum ada gitu. Sekarang Oh, organisasi gue baru e-sport doang oke, oke. gitu. Jadi kalau gua lihat dari teman-teman sih yang ini yang banyak kegiatan yang pasti dia kan mereka jarang masuk ke kelas gitu ya, jarang Hmm. ketemu sama dosen juga. Ya yang pasti sering-sering inilah nanya-nanya ke temen terus apa ya forum-forum gitu harus tetap dicek. Oh, Terus juga berarti. ada beberapa dosen kan yang setiap ada kelas itu tuh direkam terus si rekamannya dikirimin ke LMS. Nah itu harus sering-sering dicek lah biar gak Oh, ketinggalan gitu. siap, siap. Itu sih pasti. Oke, gitu ya sih bro. Tanya. Oke, oke. Thank you banget nih. Ya, ya, sama-sama, sama-sama. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Akil, kuliah di Telkom University jurusan D3 RPL. Oke, sip. Langsung aja nih pertanyaan pertama nih. Kendala Hmm, apa saja yang kamu alami sebagai mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan? Kendala Hmm, saat menjalankan perkuliahan itu paling sering itu manajemen waktu sih. hmm, jarak gitu? Nggak, Apa? jarak misalnya jarak Jarak. da- ya dari rumah ke tempat kuliah jadi kendala nggak kira-kira? Kalau jarak itu enggak, karena bisa diantisipasi dari waktunya yang lalu. Berapa sejam 2 jam sebelum mata kuliah masih Siap. bisa. Oke, oke. Oke, kedua nih. Bagaimana cara kamu sebagai mahasiswa mengatur kegiatan belajar di kampus dengan kegiatan di luar kampus? Ngaturnya itu ya harus bisa manajemen waktu sih, itu paling utama itu. Sama Tergantung ya, gimana, tergantung apa, tergantung orangnya aja gitu. Ngaturnya gimana? iya, tergantung aturnya orangnya gimana. Habis itu uh, kalau misalnya apa banyak kegiatan ya jangan ngambil kegiatan yang lain-lain gitu, fokus sama yang tujuannya aja. Siap. Oke, oke. Yang ketiga nih. Menurut Anda nih, apa saja yang menjadi hambatan dalam memahami materi kuliah yang disampaikan oleh dosen? Itu kalau online ya sih paling sering itu ya, Oke. koneksi lebih. Kalau itu pasti koneksi sama ini, kalau habis ngasih materi gitu ya, kayak misalnya PPT-nya itu nggak pernah dikasih, jadi buat pembelajaran ulangnya Oh, mahasiswa gitu. Iya, itu penting sebenarnya kalau buat kasih PPT ke mahasiswanya itu buat belajar nanti kalau ujian dan seterusnya, belajar sendiri. oke, Itu yang oke, paling oke. sering. Oke, oke, siap, siap. Oke, yang keempat nih. Bagaimana cara kamu untuk menghindari keterlambatan dalam pengumpulan tugas? Kalau sendiri sih ya, kalau kerjaan sendiri ya Sendiri harus ya. tahu apa gitu ya. Ya, Ya harus belajar, kan kita harus belajar. Kalau misalnya kelompok misalnya. kita nggak tahu gitu, ya harus berkelompok. Kalau mau nggak mau harus berkelompok bareng temen. Hmm, oke, oke, oke. Kadang kan suka telat tuh, misalnya kalau tugas-tugas kelompok, kadang suka Hmm. ribet ngaturnya. Pembagian tugasnya kira-kira gimana ya biar langsung kebagi gitu apa Oh ini tadi apa? Berkelompok, pasti kelompok gitu. pasti kelompok misalnya tuh.
Kan kadang suka ribet di bagi-bagi tugasnya tuh. Kira-kira kalau gimana ya? Heeh. pembagian tugas kelompok itu pertama eh, harusnya ini apa sih kan masing-masing anggota itu kan punya keahlian masing-masing gitu ya. Kalau misalnya dia bisa di satu hal ini, kita andalin dia dulu. Habis itu kalau iya, habis itu yang selainnya gitu semua Dibagi ngandalin habis yang ya bisa harusnya ya. dulu. Oke, oke. Iya, kita bagi-bagi sesuai keahlian masing-masing. Itu aja. Oke, oke, siap. Oke deh, yang terakhir nih langsung. Jelaskan menurut kamu nih sistem pembelajaran seperti apa yang efektif untuk mahasiswa yang mempunyai banyak kesibukan di kampus. Kegiatan yang efektif ya kalau Ya, banyak kegiatan di kampus. cara belajarnya yang efektif gimana ya, sama aja ya pembagian waktu gitu. Atau Gimana? Gimana Coba ulang soalnya. gimana Agak bingung aku. sistem pembelajaran yang efektif kalau banyak kegiatan di kampus gitu. Maksudnya ngeporsiin Belajar belajar, ngeporsiin ngerjain tugasnya sambil jalanin kesibukan juga di kampus gitu kan, kalau misalnya ikut organisasi segala macam gitu. Kira-kira oh ngaturnya iya. Kira-kira ngaturnya gimana gitu. kira-kira yang Ngatur efektif gimana? waktu buat ngatur waktunya itu ya ini ya pasti paling kerjakan yang paling mudah dulu gitu. Kalau ada tugas dari kuliah paling mudah kerjain, habis itu sisanya ya lanjut ke apa kegiatan-kegiatan yang lain. Oke. Gitu. Oke, siap sih. Oke, itu aja sih bro. Sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igal Farabi. Saya akan menanyakan 5 pertanyaan ke teman saya, yaitu Saya Daryl Satria Maulana dari mahasiswa Telkom University, jurusan Sistem Informasi. Jadi langsung aja ke pertanyaannya. Yang pertama, kendala apa saja yang kamu alami sebagai mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan? Kendala-kendala yang saya alami sebagai mahasiswa yang pertama itu ada kesulitan dalam memahami materi kuliah, kurangnya motivasi dan disiplin, kesulitan dalam mengatur waktu, kesulitan juga dalam beradaptasi dengan lingkungan baru, dan lain-lain lah. Banyak. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara kamu sebagai mahasiswa mengatur kegiatan belajar di kampus dengan kegiatan di luar kampus? Cara saya mengatur kegiatan dalam kampus dan luar kampus, yang pertama itu caranya ada membuat jadwal yang terorganisir, yang kedua memprioritaskan dulu tugas-tugas yang penting atau deadline-nya sudah dekat, yang ketiga memanfaatkan waktu luang, yang keempat berkomunikasi dengan dosen, yang kelima mengelola waktu dengan baik. Selanjutnya, menurut Anda apa saja yang menjadi hambatan dalam memahami materi yang disampaikan oleh dosen? Hambatan-hambatan yang saya alami dalam memahami materi-materi yang disampaikan oleh dosen, yang pertama itu kurangnya motivasi atau minat saya dalam materi kuliah tersebut. Yang kedua, adanya keterbatasan waktu, keterbatasan sumber belajar, kurangnya interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan juga yang terakhir, ketidakseimbangan antara materi kuliah dengan keterampilan yang saya punya atau keterampilan yang mahasiswa punya. Selanjutnya, bagaimana cara kamu untuk menghindari keterlambatan dalam pengumpulan tugas? Cara saya yang pertama itu membuat jadwal yang realistis, seperti jadwal yang gampang kita pahami, jangan mempersulit diri sendiri. Yang kedua, memprioritaskan tugas. Yang ketiga, membuat daftar. Yang keempat, menghindari gangguan. Yang kelima, memberi batas waktu. Jadi memberikan batas waktu untuk setiap tugas. Jadi kita tidak perlu menunggu waktu deadline yang sudah dekat baru mengerjakan. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir. Jelaskan menurut kamu sistem pembelajaran seperti apa yang efektif untuk mahasiswa yang mempunyai banyak kesibukan di kampus? Menurut saya, sistem pembelajaran yang efektif untuk mahasiswa yang memiliki banyak kesibukan di kampus adalah sistem pembelajaran yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan jadwal mereka. Sistem pelajaran yang efektif untuk mahasiswa, contohnya itu seperti pembelajaran online atau e-learning. Sistem pembelajaran ini memungkinkan mahasiswa itu untuk belajar secara mandiri
dan bisa mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja dengan bantuan teknologi internet. Dengan pembelajaran online, mahasiswa dapat mengatur waktu belajar sesuai dengan jadwal kesibukan mereka masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gal Farabi dari Telkom University D3 Sistem Informasi. Saya akan menanyakan 5 pertanyaan kepada teman saya, yaitu Oke, perkenalkan, nama saya Jaga Saksena dari Telkom University, kelas D3 SI 4604. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Kendala apa saja yang kamu alami sebagai mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan? Menurut saya, kendala yang sering saya alami yaitu sulitnya mengatur jadwal kuliah, seperti sering banyaknya tugas, tapi bingung apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana cara kamu sebagai mahasiswa mengatur kegiatan belajar di kampus dengan kegiatan di luar kampus? Dengan cara membagi waktu 70% untuk kegiatan belajar di kampus, dan 30% sisanya saya membagi waktu untuk kegiatan di luar kampus. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Menurut Anda, apa saja yang menjadi hambatan dalam memahami materi kuliah yang disampaikan oleh dosen? Yang menjadi hambatan yaitu dosen sering memberikan materi tetapi terlalu cepat cara mengajarnya. Oke, bagaimana cara kamu untuk menghindari keterlambatan dalam pengumpulan tugas? Saya akan list tugas apa saja yang dekat dengan deadline dan kemudian akan saya kerjakan sebelum deadline agar tidak terlambat. Dan pertanyaan terakhir, jelaskan menurut kamu sistem pembelajaran seperti apa yang efektif untuk mahasiswa yang punya banyak kesibukan di kampus? Sistem pembelajaran yang mudah dimengerti serta nyaman untuk dipelajari. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Kenalkan, nama saya Gal Farabi. Saya akan menanyakan 5 pertanyaan ke teman saya, yaitu saya Rahma. Jadi langsung aja ke pertanyaannya. Yang pertama, kendala apa saja yang kamu alami sebagai mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan? Kendala yang biasa saya alami adalah telat mengumpulkan tugas. Selanjutnya pertanyaan ke nomor 2, bagaimana cara kamu sebagai mahasiswa mengatur kegiatan belajar di kampus dengan kegiatan di luar kampus? Saya berusaha agar tetap fokus kepada kegiatan di dalam kampus terlebih dahulu, dan jika waktu saya cukup, saya akan pakai untuk kegiatan yang bermanfaat di luar kampus. Selanjutnya, menurut Anda apa saja yang menjadi hambatan dalam memahami materi yang disampaikan oleh dosen? Yang biasa menjadi hambatan, dosen terlalu cepat dalam menyampaikan materi. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, bagaimana cara kamu untuk menghindari keterlambatan dalam pengumpulan tugas? Saya mengerjakan tugas yang deadline-nya lebih awal terlebih dahulu agar tidak terlambat. Dan pertanyaan terakhir, jelaskan menurut kamu sistem pembelajaran seperti apa yang efektif untuk mahasiswa yang mempunyai banyak kesibukan di kampus? Sistem pembelajaran yang efektif agar mahasiswa dapat memahami materi dengan baik. Perkenalkan, nama saya Gal Farabi dan teman saya. Halo, aku Alicia Chandra dari Universitas Indonesia. Jadi saya akan mewawancari teman saya dengan 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kendala apa saja yang kamu alami sebagai mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan? First of all, mungkin karena aku itu pulang pergi dan gak ngekos, jadi mungkin itu lumayan memberatkan aku karena perjalanan yang lumayan jauh dan memakan waktu yang cukup lama. Jadinya aku harus sebisa mungkin mengefektifkan waktu karena aku lebih banyak makan waktu tuh di perjalanan. Jadi di rumah kadang-kadang udah capek dan mau gak mau waktu belajarnya jadi berkurang. Sedangkan mungkin buat teman-teman yang rumahnya lebih dekat pasti bakalan waktu belajarnya tuh lebih banyak menurut aku spare waktunya. Jadi time management buat aku itu penting banget. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, bagaimana cara kamu sebagai mahasiswa mengatur kegiatan belajar di kampus dengan kegiatan di luar kampus? Balik lagi ke pertanyaan yang pertama, karena aku itu PP, jadi aku nggak banyak banget ngambil kegiatan di luar kampus. Tapi aku emang selalu mengutamakan skala prioritas. Jadi sebisa mungkin aku mengutamakan emang hal-hal yang akademis karena aku kuliah itu buat belajar
belajar bukan buat organisasinya lebih banyak, karena aku mau lulus sebagai sarjana yang jadi aku ambil di jurusan aku ya, yang which is sarjana hukum, bukan sarjana organisasi. Nomor 3. Menurut Anda, apa saja yang menjadi hambatan dalam memahami materi kuliah yang disampaikan oleh dosen? Menurut aku kadang-kadang emang ada dosen yang nyampein materinya itu nggak pakai slide atau PowerPoint, jadi menurut aku itu memang memberatkan karena kita harus nyatet materi atau apa yang dosen omongin tapi dia nggak pakai slide, dan kadang-kadang tuh ngomongnya cepet banget atau enggak pembelajarannya biasanya kurang interaktif. Jadi menurut aku kita tuh lumayan bosen kalau misalnya dosen tuh nggak ngasih feedback juga ke kita gitu loh, kayak apa yang mau kita tanyain tapi kayak kadang-kadang udah ngejelasin panjang lebar tapi kadang-kadang kita tuh nggak paham gitu. Selanjutnya, bagaimana cara kamu untuk menghindari keterlambatan dalam pengumpulan tugas? Aku selalu mengusahakan sebisa mungkin buat nyicil tugas-tugas yang udah ada, jadinya ketika tenggat pengumpulannya aku udah bisa ngumpulin tugas aku dan nggak telat. Jadi sebisa mungkin sih dicicil ya tugas-tugasnya biar nggak keberatan juga dan nggak numpuk tugas-tugasnya. Dan pertanyaan nomor terakhir, jelaskan menurut kamu sistem pembelajaran seperti apa yang efektif untuk mahasiswa yang mempunyai kesibukan di dalam kampus? Menurut aku kesibukan itu kita yang pilih, kita yang bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya ngerasa ngambil kegiatan di luar kampus itu lumayan memberatkan kita buat belajar, jadi jangan ngambil kegiatan yang banyak-banyak. Tapi kalau buat pembelajaran yang efektif, sebenarnya aku prefer pembelajaran yang interaktif dan dosennya itu banyak melempar feedback juga ke kita, jadinya kita bisa sama-sama interaksi sama dosen. Kurang lebihnya kayak gitu. Perkenalkan, nama saya Gal Farabi dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ilham Syah Ramadan, saya dari Universitas Bina Nusantara. Jadi saya mau nanya pertanyaan yang pertama, yaitu kendala apa saja yang kamu alami sebagai mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan? Kendala saya sih selama ini itu menumpuknya tugas karena waktunya yang tidak sempat untuk saya mengerjakan tugas. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana cara kamu sebagai mahasiswa mengatur kegiatan belajar di kampus dengan kegiatan di luar kampus? Untuk aku sendiri, kegiatan di kampus dengan di luar kampus, aku pisahkan waktunya. Jadi misal beberapa hari aku ada mengerjakan tugas di kampus secara langsung, karena biar nantinya tugas yang ada di luar kampus aku kerjakan pada saat di rumah. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Menurut Anda apa saja yang menjadi hambatan dalam memahami materi kuliah yang disampaikan oleh dosen? Menurut aku yang menjadi hambatan itu karena dosennya itu tidak mengulang lagi materi tersebut atau mereview kembali lagi. Jadi aku terus didorong untuk melanjutkan materi tersebut yang aku mungkin dapat tidak mengerti. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Bagaimana cara kamu untuk menghindari keterlambatan dalam pengumpulan tugas? Untuk menghindari keterlambatan pengumpulan tugas, biasanya aku set alarm pada kalenderku. Jadi dia akan berbunyi 3 hari sebelum tanggal tugas tersebut dikumpulkan. Jadi aku bisa mengerjakan semepet-mepetnya 3 hari. Dan pertanyaan terakhir, jelaskan menurut kamu sistem pembelajaran seperti apa yang efektif untuk mahasiswa yang mempunyai banyak kesibukan di kampus? Menurut aku, sistem pembelajaran yang efektif itu tetap mengadakan hybrid learning, jadi kita bisa belajar secara online maupun offline, dan juga tidak ditumpuknya oleh kegiatan atau pelajaran lain. Karena menurut aku kayak kalau misalnya kita tumpuk secara langsung gitu, tugas tuh belum tentu bisa kelar dalam waktu deadline yang dekat gitu sih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gal Farabi dan teman saya. Nama saya Iqbal Abdullah Kafi. Saya berkuliah di Universitas Gajah Mada.
Kendala apa saja yang kamu alami sebagai mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan? Mungkin kendala dalam menjalankan perkuliahan, saya lebih ke pressure di tekanan akademiknya. Karena banyak banget tugas atau laporan praktikum yang harus saya selesaikan dengan deadline yang harus on time juga. Belum lagi dengan ujian-ujian yang nanti akan saya lakukan gitu. Jadi itu sempat ke trigger di mental saya. Selanjutnya, bagaimana cara kamu sebagai mahasiswa mengatur kegiatan belajar di kampus dengan kegiatan di luar kampus? Mengatur waktu kegiatan belajar dan kegiatan di luar kampus, yang dimana pastinya pembelajaran di kampus itu sudah ditentukan atau sudah kita jadwalkan. Jadi kalau ada kegiatan di luar kampus, kita bisa kondisikan atau bisa baca kondisi. Kalau seandainya ada waktu, ya saya lakukan. Pertanyaan nomor 3. Menurut Anda, apa saja yang menjadi hambatan dalam memahami materi kuliah yang disampaikan oleh dosen? Saya kurang suka dengan dosen yang hanya melakukan presentasi dengan penjelasan teori saja, tidak dengan membuat sebuah contoh seperti studi kasus dari penjelasan tersebut. Sehingga dengan contoh-contoh yang ada dari studi kasus, kita bisa memahami penjelasan tersebut dengan jelas. Selanjutnya, bagaimana cara kamu untuk menghindari keterlambatan dalam pengumpulan tugas? Dengan cara memprioritaskan tugas-tugas, seperti memilih tugas yang agak mudah, sehingga pembuatan tugas menjadi lancar. Dan saya juga sering memilih tugas yang di dekat deadline. Selanjutnya, jelaskan menurut kamu sistem pembelajaran seperti apa yang efektif untuk mahasiswa yang mempunyai banyak kesibukan di kampus. Melakukan kegiatan pembelajaran atau tugas sebisa mungkin selagi saya mempunyai waktu untuk melakukan kegiatan tersebut, sehingga saya dapat melakukan kegiatan di luar kampus. Perkenalkan, nama saya Igal Farabi. Di sini saya akan mewawancarai dengan menanyakan 5 pertanyaan ke teman saya, yaitu: Halo, perkenalkan, nama saya Marcenda. Oke, lanjut ke pertanyaannya aja. Yang pertama, kendala apa saja yang kamu alami sebagai mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan? Untuk kendala perkuliahan sendiri, itu tentu pasti ada aja dosen yang menjelaskan materi tetapi kurang jelas dan tidak diberikan contohnya kepada kita para mahasiswa. Sehingga kita sendiri harus mempelajari materi tersebut lagi secara pribadi dan mencari tahu lebih dalam dari artikel atau media sosial yang ada pada Google. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, bagaimana cara kamu sebagai mahasiswa mengatur kegiatan belajar di kampus dengan kegiatan di luar kampus? Untuk mengatur kegiatan belajar di kampus, tentu saja saya lebih memprioritaskan. Tapi hal tersebut pun tidak mengganggu aktivitas saya di luar kampus karena sebelum saya mengambil jadwal lain atau mengikuti jadwal lain, saya sudah pikirkan secara matang apakah dapat saya tutupi semua atau tidak. Oke, pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 3. Menurut Anda, apa saja yang menjadi hambatan dalam memahami materi yang disampaikan oleh dosen? Hambatan yang ada dalam penjelasan dari materi dosen, salah satunya yaitu ada beberapa dosen yang menjelaskan materi terlalu terpaku pada tulisan jurnal atau PPT, tetapi tidak dijelaskan kembali secara bahasa yang mudah dimengerti oleh kita para mahasiswa. Lanjut ke pertanyaan nomor 4, bagaimana cara kamu untuk menghindari keterlambatan dalam pengumpulan tugas? Saya pribadi, jika ada kendala yang mengerjakan tugas seperti kurang mengerti tugas yang diberikan, tentu saja pasti saya mendiskusikannya kepada teman-teman yang lain dan juga bisa dikerjakan bersama-sama sehingga dapat mengerjakan tugas yang telah dijadwalkan. Dan pertanyaan terakhir, jelaskan menurut kamu sistem pembelajaran seperti apa yang efektif untuk mahasiswa yang mempunyai banyak kegiatan di kampus. Mungkin banyak dari mahasiswa yang menginginkan pembelajaran yang dapat diakses secara online yang telah disediakan oleh kampus atau masing-masing dosen sesuai kenyamanannya. Contohnya ada Google Classroom atau web kampus yang telah ada. Oke, terima kasih. Muhammad Alfikri dari kelas D3 Sistem Informasi ingin mewawancarai user saya yang pertama. Silakan untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman dari kampus UIN SMA Banten. Ya, pertanyaan pertama, kendala apa saja yang kamu alami sebagai mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan?
kendalanya yaitu satu, finansial. Sebab kalau tidak ada finansial, kita tidak bisa menghadiri kegiatan dan perkuliahan di kampus. Oke. Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara kamu sebagai mahasiswa untuk mengatur kegiatan di kampus dan di luar kampus? Caranya yaitu mengatur ulang jadwal kita baik di luar maupun di dalam sehingga lebih terorganisir saja. Baik. Pertanyaan ketiga, menurut Anda apa saja yang menjadi hambatan dalam memahami materi yang disampaikan oleh dosen? Yang menjadi hambatan dalam memahami materi yang disampaikan oleh dosen yaitu adanya pikiran terkait biaya perkuliahan. Oke, baik. Pertanyaan keempat, bagaimana cara kamu untuk menghindari keterlambatan dalam pengumpulan tugas? Caranya yaitu satu, langsung diselesaikan di hari itu juga dan tidak menunda-nunda sehingga terjadinya penumpukan tugas. Baik. Pertanyaan kelima, jelaskan menurut kamu sistem pembelajaran seperti apa yang efektif bagi mahasiswa yang mempunyai banyak kesibukan di luar kampus. Kesibukan di kampus. Yaitu dengan diadakannya kuliah daring sih. Soalnya di daring itu kita bisa melakukan dua hal. Melakukan perkuliahan dan melakukan kegiatan di luar. Oh, jadi kuliah offline itu tidak perlu ya? Iya, tidak perlu. Oke, baik. Terima kasih Taufik. Sekian. Wassalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fikri dari kelas D3 Sistem Informasi, kelas 4604. Ingin mewawancarai user saya yang kedua. Silakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, pertanyaan pertama, kendala apa saja yang kamu alami sebagai mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan? Ya, untuk kendalanya yang pertama ada di kendaraan ya. Biasanya kalau di siang hari itu kadang macet, kadang enggak, terus juga adanya panas. Jadi ya kurang aja gitu. Karena kan dari rumah ke kampus jauh ya. Udah. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kamu sebagai mahasiswa mengatur kegiatan belajar di kampus dan di luar kampus? Biasanya kalau misalkan di luar, lihat dulu jamnya ada kesibukan lain apa enggak. Kalau misalkan nggak ada, langsung pulang. Kalau misalkan ada, mungkin cuma sebentar aja di kampus. Gitu. Pertanyaan ketiga, menurut Anda, apa saja yang menjadi hambatan dalam memahami materi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen? Kadang dosen tuh tidak menanyakan balik kepada mahasiswa, dan ada juga dosen yang menanyakan balik, tapi lebih banyak yang tidak menanyakan balik kepada para mahasiswa. Jadi kita tuh nggak tahu kita udah paham atau belum. Udah. Pertanyaan keempat, bagaimana cara kamu untuk menghindari keterlambatan dalam pengumpulan tugas? Biasanya sih ngechat dosennya dulu via WhatsApp. Kalau misalkan diizinkan, mungkin dikirim via WhatsApp. Kalau misalkan tidak, mungkin diganti ke tugas yang lain. Oke, pertanyaan kelima, jelaskan menurut kamu sistem pembelajaran seperti apa yang efektif untuk mahasiswa yang mempunyai banyak kegiatan di kampus? Kalau misalkan itu mendingan via online. Kan sekarang kan via online itu kan gampang ya. Bisa dari handphone, walaupun kadang didengarin atau enggak, setidaknya bisa mendengarkan materi yang masuk, walaupun dikit. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fikri dari kelas D3 Sistem Informasi, kelas 4604. Ingin mewawancarai user saya yang ketiga. Silakan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fahri, saya dari Universitas mana? Nasional. Oke,
pertanyaan yang pertama, kendala apa saja yang kamu alami sebagai mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan? Nggak ada. Oh yaudah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kamu sebagai mahasiswa mengatur kegiatan belajar di dalam kampus dan di luar kampus? Udah menjadwalkan aja ya. Oke, pertanyaan yang ketiga, menurut Anda apa saja yang menjadi hambatan dalam memahami materi dari dosen? Ya. Apa soalnya tadi Menurut Anda apa saja yang menjadi hambatan dalam memahami materi yang disampaikan oleh dosen? ya, kalau misalkan dosennya nggak enak jadi susah. Oke, berarti harus dosennya yang enak ya? Yoi. Ya, pertanyaan keempat, bagaimana cara kamu untuk menghindari keterlambatan dalam pengumpulan tugas? Mengerjakan lebih awal. Udah. Nah, pertanyaan kelima, jelaskan menurut kamu sistem pembelajaran seperti apa yang efektif untuk mahasiswa yang mempunyai kegiatan di dalam kampus? Mungkin pembelajaran tatap muka kan? Iya, tatap muka. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fikri dari kelas D3 Sistem Informasi. Ingin mewawancarai user saya yang keempat. Silakan untuk memperkenalkan diri. Hai, saya Rian Rama Hidayat dari Telkom University, jurusan Ilmu Komunikasi, angkatan 2021. Ya, pertanyaan yang pertama, kendala apa saja yang kamu alami sebagai mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan? Kalau sekarang sih udah nggak ada kendala ya menurut saya sendiri, tapi cuman di awal-awal dulu kendalanya tuh mungkin operasional, transportasi karena dulu belum ada motor di sini. Terus jam kuliahnya yang sering ganti-ganti, dosennya sering pindah-pindahin jam gitu deh. Tapi sekarang udah aman sih. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana cara kamu sebagai mahasiswa mengatur kegiatan di dalam kampus dan di luar kampus? Kalau aku sih biasanya kayak bikin plan jadwal-jadwal gitu, jadi diatur jam-jamnya, jam segini untuk acara ini, jam segini untuk acara ini, gitu aja. Pertanyaan yang ketiga, menurut Anda apa saja yang menjadi hambatan dalam memahami materi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen? Kalau aku sendiri di kelas kan jarang banget bawa laptop tuh kayak anak-anak yang lain, jadi aku suka nyatet. Jadi kalau ada kendala aku suka buka-buka catatan gitu. Cuman ada lagi satu kendala tuh kalau misal dosennya neranginnya cepet banget, itu kendala banget sih dari aku. Udah gitu aja. Ya, pertanyaan yang keempat, bagaimana cara kamu untuk menghindari keterlambatan untuk pengumpulan tugas? Kalau aku biasanya kalau tugas-tugas sih dicatat tugasnya apa, deadline-nya kapan, dan itu sih tahu belajar tentang skala prioritas saja sih biar nggak ketinggalan gitu. Lanjut ke pertanyaan kelima, jelaskan menurut kamu pembelajaran apa yang efektif bagi yang memiliki banyak kegiatan di dalam kampus? Yang efektif, kayaknya Telkom udah sangat efektif sih, soalnya dari satu semester 16 pertemuan kita bisa pakai 3 absen dan 7-nya biasanya minimal 5 kali itu dosen ngasih onsite atau online kan. Jadi udah harusnya sih kalau mahasiswanya bisa ngatur waktu udah aman sih. Udah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fikri dari kelas D3 Sistem Informasi, kelas 4604. Ingin mewawancarai user saya yang kelima. Silakan untuk memperkenalkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfian Hoiri dari Telkom University, jurusan D3 Sistem Informasi Akuntansi, angkatan 2022. Pertanyaan yang pertama, kendala apa saja yang Anda alami sebagai mahasiswa dalam menjalani perkuliahan? Kendala yang saya alami mungkin macet karena kos saya jauh dari kampus. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kamu sebagai mahasiswa mengatur kegiatan belajar di dalam kampus dan di luar kampus?
membagi waktu agar tidak bentrok antar jadwal untuk kuliah dan kegiatan di luar kampus mungkin. Pertanyaan yang ketiga, menurut Anda apa saja yang menjadi hambatan dalam memahami materi yang disampaikan oleh dosen? Yang menjadi hambatan mungkin karena dosennya kurang asik bagi mahasiswa sehingga pembelajarannya kurang menarik gitu. Oke, baik. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara kamu untuk menghindari keterlambatan dalam pengumpulan tugas? Caranya, mungkin ketika tugas sudah diberi oleh dosen, kita segera untuk mengerjakan agar tidak menumpuk dengan tugas-tugas lainnya. Oke, pertanyaan yang kelima, jelaskan menurut kamu sistem pembelajaran seperti apa yang efektif untuk mahasiswa yang mempunyai kegiatan banyak di dalam kampus? Mungkin daring lebih efektif karena mempermudah dalam melakukan kegiatan gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fikri dari kelas D3 Sistem Informasi. Ingin mewawancarai user saya yang ke-6. Silakan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fajr Syatama, saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, pertanyaan yang pertama, kendala apa saja yang Anda alami ketika ingin menjalankan perkuliahan? Kendala yang saya alami saat ingin menjalankan perkuliahan yaitu rasa malas saat ingin berangkat ke kuliah dikarenakan jalanan menuju ke kampus saya macet. Jadi males. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kamu sebagai mahasiswa mengatur kegiatan belajar di kampus dan di luar kampus? Caranya saya menulis kegiatan yang di dalam kampus dan juga di luar kampus agar saya bisa menjalankan semua kegiatan baik yang di dalam kampus maupun di luar kampus dengan secara tertib. Pertanyaan yang ketiga, menurut Anda apa saja yang menjadi hambatan dalam memahami materi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen? Menurut saya hambatannya itu jika seorang dosen tidak bisa menyampaikan materinya secara baik kepada mahasiswanya. Jadi mahasiswanya banyak yang nggak ngerti. Itu masalahnya. Yang benar. Ya, pertanyaan yang keempat, bagaimana cara kamu untuk menghindari keterlambatan pengumpulan tugas? Caranya saya menulis jadwal deadline-nya terus mengerjakan tugasnya dari jauh-jauh hari. Jadi gak terburu-buru. Terus bisa mengumpulkannya lebih cepat. Oke, pertanyaan yang kelima, jelaskan menurut kamu sistem pembelajaran apa yang efektif untuk mahasiswa yang mempunyai banyak kegiatan di dalam kampus? Sistemnya menurut saya yang efektif adalah dengan cara kegiatan mengajar-mengajar yang seru dan juga membuat para mahasiswa menjadi kreatif. Gak perlu lama-lama, yang penting tuh bisa masuk ke otak para mahasiswa. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.